Terus saking sering banget diomelin, gue tuh kadang malamnya nggak bisa tidur. Nggak bisa tidur buat anak kecil itu sebenarnya serem kan, karena malam-malam bayangin aja yang lain udah tidur gelap-gelap terus kita sendirian kan takut apa ketemu apa takutnya gitu. Terus gue akhirnya coba tidur gitu. Sampai gue ketemu caranya itu. Halo warga-wargi Jagat Sukmo, balik lagi di channel Jagat Sukmo. Kali ini gua akan mendatangkan salah satu narasumber yang punya cerita menarik banget menurut gua tentang mimpi yang menjadi kenyataan. Enggak sih, tentang lucid dream. Guys, kalian pernah dengar nggak tentang lucid dream? Kalau kalian penasaran, langsung aja jangan stop videonya atau terima resikonya. Jagat Sukmo. Oke, selamat datang Kak Fatia ya. Ya. Makasih ya udah mau datang di Sama-sama. Jagat Sukmo nih ya. Sama-sama. Apa kabar? Baik, sehat. Ya. Nah, katanya dengar-dengar nih Kak Fatia nih punya cerita tentang lucid dream. Ya. Nah, sebelum masuk ke cerita, gue pengen tahu dulu lucid dream itu apa sih sebenarnya? Jadi konsep lucid dream itu sebenarnya kalau disederhanakan itu kesadaran di dalam mimpi. Jadi konsepnya itu di dalam mimpi itu kita sadar bahwa kita itu sedang bermimpi dan kita bisa mengontrol mimpi kita itu. Sederhananya tuh kayak film Inception. Siapa yang nonton pasti kebayang ya kira-kira apa yang dialami Kak Fatia ini seperti apa lucid dream. Oke, sejauh mana pengalaman yang akan Kak Fatia ceritakan ini? Kita langsung aja dengerin langsung ya. Oke, jadi lucid dream kayak gitu. Jadi awal ceritanya gimana tuh, Kak? Iya, jadi ceritain aja. Awalnya gue pikir mimpi-mimpi gue dari kecil itu mimpi, ya namanya anak kecil ya, gue pikir cuman imajinasi anak kecil aja gitu. Jadi semua mimpi itu gue pikir biasa dan orang mengalami itu gitu. Sampai akhirnya gue kuliah, awal-awal gue kuliah tuh tahun 2011. Nah itu tuh baru-baru aja emang film Inception itu keluar. Oh, waktu zaman kuliah. Kalau boleh tahu, saya gue potong. Itu mulai dari umur berapa ya bisa lucid dream? Nah itu gue tuh mungkin gue udah inget mimpi gue itu dari awal kesadaran itu kayaknya kira-kira TK gitu. Jadi mungkin sebelum itu gue juga mimpi tapi mungkin gue nggak inget gitu karena kesadarannya belum ada di situ ya kan. Nah jadi waktu gue kuliah gitu, kan ada awal-awal film Inception itu. Nah terus teman gue tuh lagi ngobrol gitu, lagi nongkrong, dia cerita katanya dia itu akhir-akhir ini tuh mempelajari tentang teori lucid dream yang ada di Inception itu, kata dia. Ini sebenarnya teori konspirasi lucid dream ini bisa dipraktekin loh, kata dia tuh gitu. Jadi semacam kayak orang mungkin hipnoterapi gitu yang alam bawah sadarnya dikeluarin, diolah kayak gitu loh kan. Jadi mungkin emang bener-bener bisa dipelajarin ya gitu. Berarti teman itu memang bergerak di bidang supranatural kah atau enggak sih, dia sebenarnya cuman ya waktu itu kita cuman jadi teman gue itu basicnya nggak ada sama sekali basic supernatural atau sekolah psikolog. Cuman dia memang anaknya tuh sering nyari teori konspirasi gitu-gitu loh, suka Kak. Ya, iya, gitu. Suka dengan yang kayak gitu. Nah terus berhubung kata dia itu tuh bisa dipraktekkan, nah jadi dia mau nyoba nih dan dia pengen ngajak yang lainnya juga gitu temannya. Jadi kayak ini bukan pengalaman gue doang gitu. Gue pengen ngebuktiin kalau gue tuh nggak bohong gitu. Jadi lo cobain deh, kalau beneran ya mungkin kita memang bisa gitu. Kayak gitu. Sampai akhirnya awalnya gue nggak percaya. Gue pikir itu tuh kayak namanya juga film gitu. Kalaupun misalnya emang ada orang yang bisa kayak gitu, mungkin bukan gue.
Karena gue kayaknya nggak ada kemampuan apa-apa gitu ya, nggak ada basic psikolog atau basic punya keturunan supernatural gitu. Kayaknya juga nggak bisa gitu. Terus gue dengerin aja sampai akhirnya gue tuh kaget waktu teman gue tuh nyeritain proses gimana caranya kita itu bisa masuk ke lucid dream. Jadi teman gue tuh cerita buat masuk ke lucid dream itu katanya karena lucid dream itu kita harus sadar di dalam mimpi, jadi kita tuh nggak boleh capek sebenarnya. Nggak boleh capek. Karena kalau capek hakikatnya kita akan tidur pules, yang blank. Nah itu sebenarnya hakikat tidur tuh kita nggak mimpi. Kalau kita mimpi sebenarnya kita sadar. Jadi sebenarnya kalau menurut teori yang temen Kak Fatia itu, kalau tidur tuh nggak ada mimpi. Ya, kalau tidur yang benar-benar tidur ya, benar-benar pulas gitu, keadaan yang tidak sadar itu sebenarnya nggak mimpi ya. Terus? Nah terus dia bilang katanya kalau mencegah itu kita tidur dulu deh gitu, sampai capeknya hilang. Jadi nanti kita bisa sadar, alam bawah sadar kita bisa sadar, dia bilang. Jadi gitu. Tidur 2 kali lah ya, tidur dulu supaya nggak capek. Coba deh set alarm kata dia gitu. Nanti abis itu kita tidur lagi. Gitu. Nah pas tidur lagi ini coba di setting tidurnya tuh telentang, serileks mungkin kata dia. Terus usahakan gelap ruangannya, segelap mungkin, terus pejamin mata sambil mikirin satu benda atau satu orang atau apapun itu sampai kita betul-betul bisa semua panca indera kita tuh merasakan itu gitu. Entah dari sampai gambarannya tuh kelihatan mata, sampai misalnya kalau makanan ya aromanya tuh kecium gitu, sampai ada rasanya, sampai ada teksturnya, itu kita bisa rasain katanya. Nah nanti karena saking fokusnya itu, berarti kan kita udah sadar ya di dalam tidur itu. Nah kalau misalnya badan kita udah keambil alih itu, nanti kita akan ngerasain tubuh kita tuh kayak keserap ke dalam alas tidurnya itu, kayak kasurnya itu tubuh kita tuh akan jatuh, terus nanti ketahan lagi, terus jatuh lagi gitu, makin lama makin dalam gitu. Nanti kita akan muncul aja di dalam lucid dreamnya gitu. Dan itu ternyata yang lu alami selama ini gitu kan? Nah gue tuh kaget karena loh itu kan yang gue alamin waktu TK gitu, karena dulu jadi gini mimpi gue waktu TK nih ya Kak ya. Jadi gue tuh dulu waktu TK anaknya tuh agak nakal. Jadi gue tuh sering main yang enggak sesuai sama genre gue lah. Maksudnya anak perempuan kok mainnya gitu menurut main apa nih? Main bola? Enggak, main bola, manjat-manjat ke kolong-kolong mobil kan. Sportif lah ya. Ya nyokap gue tuh kesel gitu kan. Terus saking sering banget diomelin, gue tuh kadang malamnya nggak bisa tidur. Nah karena nggak bisa tidur, mungkin mikirin kayak apa seharian ini gue ngapain ya gitu, apa ada yang bikin gue nyesel gitu, ntar takutnya nyokap gue marah gini gitu. Overthinking anak TK overthinking. Nah terus nggak bisa tidur buat anak kecil itu sebenarnya serem kan, karena malam-malam bayangin aja yang lain udah tidur gelap-gelap, terus kita sendirian kan takut ketemu apa takutnya gitu. Terus gue akhirnya coba tidur gitu, sampai gue ketemu caranya itu gue telentang tidurnya, terus gue merem, terus gue mikirin diri sendiri ya, nggak jauh-jauh, kayak misalnya gue nih apa sih gitu, kok gue ngelihatnya kayak gini ya, terus kok gue bentuknya gini, kenapa sih gue nggak jadi kucing aja gitu, kayak gitu kan, kayak kenapa ya gue ada di dunia ini gitu. Tiba-tiba dari sejak kecil dia sudah memikirkan kenapa dia hadir gitu. Nah itu mungkin sensitivitasnya juga munculnya di situ. Baru lu ngerasain yang tidur. Nah abis gue mikir kayak gitu lah, lama-lama gue tuh kayak suara-suara itu tuh memudar. Terus gue kayak bener-bener tenggelam ke dalam kasurnya gitu, itu semua itu hitam. Jadi kalau di film-film blank space itu kan putih yang cerah, yang nggak ada sudutnya. Kalau ini hitam, bener-bener hitam. Nggak ada cahaya. Itu nggak bisa lihat apa-apa dong? Nggak bisa lihat apa-apa. Bahkan kalau gue giniin tangan gue juga, ya benar-benar yang tangan gue udah jadi abu-abu gitu. Kayak gitu, terus gue lama-lama keserap ke kasur, ke kasurnya, terus kasurnya tuh hitam gitu, kayak ruangan yang hitam lagi gitu, makin hitam, terus nempel lagi di kasur, terus tenggelam lagi, makin hitam lagi. Itu lu berasa ya waktu lu jatuh terjun gitu? Anehnya tuh
di badan itu berasa. Bisa kehitung nggak berapa kali lu turun, berapa layernya? Biasanya itu seingat gue tuh nggak nyampe 10 udah hilang. Udah tiba-tiba udah ada di dalam mimpi ya. Nah, untuk berapa lamanya dari tidak sadar ke sadar bangun mimpi itu gue nggak tahu realnya berapa di dalam mimpi. Kan biasanya misalnya di dalam mimpi sejam, ternyata baru tidur semenit. Nah, kayak gitu kan bisa kayak gitu. Bisa kayak gitu ya? Bisa wah, kayak gitu. Terus saat lu mimpi, kita bicara waktu lu masih kecil ya, itu lu bisa sadar juga, maksudnya bisa melakukan sesuatu secara sadar gitu. Nah, gue nggak tahu ya. Cuman yang gue rasain, kenapa gue relate sama lucid dream ini, karena dari si step itu aja. Itu udah persis untuk banget. Masuk ke lucid dreamnya. Ya, maksud gue kalau misalnya fake kan, gue tahu dulu ilmunya, baru gue kayak kayaknya gue kemarin gue nyobain berhasil nih gitu kan, ternyata gue udah mengalami itu bahkan sebelum lu tahu ada lucid dream gitu ya. Gue baru sampai sadarnya tuh kayak ternyata ini tuh nggak biasa gitu loh. Iya, nah, benar, gitu. Benar. Makanya dari situ gue pelajarin tuh Kak, maksudnya waktu kecil itu apa sih yang bikin gue tuh kayak gitu, apakah ada trauma apa segala macem. Terus kenapa gue yang bisa sadar gitu, kenapa yang lain kok kayaknya nggak pernah punya pengalaman kayak gitu. Nah, ternyata itu ya dari konsep lucid dream-nya itu sendiri itu adalah murni semuanya itu ciptaan alam bawah sadar gue. Jadi mungkin waktu kecil gue nggak bisa menggerakkan kesadaran gue kemana gitu ya. Mungkin entah gue mau ngapain di situ karena namanya masih kecil ya, belum punya kekuatan untuk menggerakkan sesuatu. Jadi dipikirnya mungkin mimpi aja gitu. Di mimpi kayaknya lebih leluasa nih mau ngapain aja gitu ya. Kayak, makanya gue pikir cuma imajinasi gue doang gitu. Ternyata prosesnya itu yang justru bikin gue percaya. Tanpa lu sadari, lu sudah melakukan lucid dream sedari kecil guys. Bayangin guys. Jadi sebelum lucid dream itu hits ilmunya, Kakak Fatia ini udah ngalamin sejak TK kan tadi ya? Iya, pas TK. Terus gimana lagi tuh pengalaman lucid dreamnya? Nah, jadi kalau yang gue inget banget waktu TK itu, mungkin karena gue belum punya kesadaran untuk melakukan apa di lucid dream itu. Jadi waktu TK itu mimpi gue kalau nggak abis tahap itu ya, kalau tiap kali gue nggak bisa tidur dan melakukan itu, tahapan-tahapan itu sampai gue tenggelam itu gue kalau nggak mimpinya main ayunan tuh main roller coaster atau gue terbang. Itu sering banget gue baca tuh orang-orang lucid dream tuh pengen terbang. Iya. Wah. Nah, gue pikir itu tuh cuman kayak hasrat anak kecil gue yang pengen terbang. Ternyata mungkin kayak gue alasannya ya, mungkin secara psikologis mungkin gue udah bosen gitu diomelin nyokap gue terus gue kayak pengen bebas gitu. Mungkin itu gitu. Karena settingnya selalu sama Kak, selalu malam, outdoor. Terus gue itu ayunannya itu ngadep ke langit. Roller coasternya juga ngadep ke langit dan gue terbangnya tuh ke atas, horizontal, mengambang ke atas gitu loh ya. Terus naik gitu, gue kayak mau escape gitu dari dunia ini. Lucid dream. Terus ada pengalaman selain mimpi-mimpi waktu kecil tuh kan setelah gede kan kamu tahu kan dari temanmu itu bahwa ada yang namanya lucid dream nih. Setelah itu mengalami lucid dream lagi nggak setelah udah dapat pengetahuan tentang lucid dream? Anehnya setelah ngalamin lucid dream ini, setelah tahu kan kita pasti pengen nyoba lagi nih. Soalnya gue kan dulu waktu kecil udah pernah gitu kan, udah bisa nih, janjian bisa. Ternyata nggak segampang itu menyengajakannya gitu. Mengerjakannya? Disengajakan gitu. Menyengajakan. Tidak mudah kalau dilakukan dengan cara sengaja gitu ya. Gitu. Nah, mungkin kalau menurut gue karena kalau udah dewasa tuh banyak pikiran kan. Kita tuh kayaknya fokusnya tuh susah banget gitu ya. Mungkin kalau anak kecil kan kayak nggak ada apa-apa gitu. Jadi susah fokus, jadi susah masuk ke lucid dream itu. Cuman akhir-akhir ini ada beberapa mimpi yang menurut
buat gue yakin itu lucid dream. Tapi gue masuknya itu secara tidak sadar gitu. Cuma begitu udah masuk, gue sadar itu lucid dream. Oh, nggak sengaja aja tiba-tiba masuk ke lucid dream gitu. Prosesnya tetap sama, jatuh ke... Enggak, gue nggak merasakan itu. Mungkin karena sebenarnya masuknya dari mimpi biasa gitu. Terus atau ya jadi mungkin gue tidur, terus tidur lelap dulu, terus baru sadar tapi belum bangun gitu. Jadi akhirnya mimpi gitu. Mimpi tapi sadar, yang lucid dream itu sendiri lah ya. Gitu. Terus apa yang dimimpiin? Nah, gue tuh akhir-akhir ini, maksudnya belakangan ini tuh gue sempat mimpiin tuh yang real banget. Gue ketemu orang. Oh ya? Jadi ada sosok orang ini, dia cowok, tapi gue nggak kenal. Tapi begitu ketemu itu gue kayak udah temenan lama gitu Kak. Jadi jadi gue tahu banget lagi detailnya. Jadi gue tuh sadar-sadar gue tuh udah di halte. Ya. Haltenya juga lu nggak tahu di mana? Nggak tahu. Dan bayangan gue haltenya bukan halte Indonesia. Karena konstruksi aluminium gitu, kayak halte-halte luar negeri. Nah, tapi kan itu alam bawah sadar gue yang bikin ya. Siapa tahu dari film gitu. Mungkin lu udah pernah lihat halte kayak gitu ya. Dari majalah, dari itu. Nah, terus gue lagi nunggu di halte, ya kan gue nggak tahu ya, gue pikir mimpi biasa. Terus tahu-tahu ada yang nyamperin gue, cowok, ayo jadi nggak berangkat gitu. Seumuran cowoknya? Seumuran. Sosoknya nggak bisa digambarkan? Gimana ya, orangnya sih ya lumayan tinggi lah, tapi yang nggak tinggi banget sampai aneh gitu. Terus kulitnya biasa, semuanya biasa gitu. Nggak ada yang aneh, dan maksudnya orangnya nggak ganteng banget atau nggak jelek banget. Tapi ada perasaan kayak kenal dan suka gitu? Suka atau cuma kayak teman aja gitu? Cuma kayak udah gitu. Temen lama misalnya, mungkin temen SMA, mungkin temen SD gitu, tapi atau temen komplek gitu, tapi gue nggak tahu itu namanya siapa gitu. Terus dia ngajak lo pergi? Nah, terus kita main tuh. Mainnya kemana? Main di halte aja atau? Enggak, terus habis itu kita jalan, makan, nongkrong, nonton gitu, terus nongkrong lagi sampai malam, sampai akhirnya gue balik lagi ke halte itu. Terus yang kayak, udah ya balik ya? Iya balik gitu kayak. Terus sepanjang dari gue awal main sampai balik lagi mau pulang, itu gue dengan sadar mikir kayak ini orang siapa? Kurang ajar banget nih mimpi gitu. Kok tapi bisa lu tahu mimpi ya? Gue tahu mimpi. Nah, makanya gue yakin banget kalau itu gue lagi lucid, lagi di dalam lucid dream. Sering tuh ketemu sama orang itu? Enggak. Dan gue tidak pernah mengulangi mimpi yang sama 2 kali. Gitu. Sorry nih, tadi kan kalau misalnya lu waktu kecil lu mimpinya naik ayunan, roller coaster, terbang. Kalau udah gede mimpinya? Kalau itu kan berulang ya. Jadi berapa waktu gue mimpi naik ayunan lagi gitu. Mungkin karena memang imajinasinya anak kecil masih terbatas, karena belum lihat film apa, belum lihat kartun apa. Jadi belum bisa ngebayangin yang di luar itu gitu. Bisa jadi informasinya masih terbatas gitu, dunianya kecil. Berarti lucid dream itu memang dunia bawah sadar ya. Bawah sadar kita tuh yang mungkin tervisualisasi lagi melalui mimpi gitu ya. Bisa jadi itu hasrat terpendam yang misalnya kita nggak bisa capai itu di dunia nyata. Atau misalnya ada kekesalan pribadi sama seseorang, jadi sosok itu yang muncul gitu. Pernah nggak sih kita kok malah gue mimpiin orang yang gue sebelin ya gitu. Nah kayak gitu. Nah itu semua yang munculin adalah alam bawah sadar gitu. Nah setelah kita sadar kalau misalnya itu cuma mimpi, nah itu kita bisa ngelakuin apa aja gitu. Entah itu misalnya main sama orang itu, atau misalnya kita kalau kita kesel ya gitu, kita hajar gitu orangnya, itu bisa. dengan sadar ya. Dengan sadar ya. Nggak kita apain juga bisa gitu ya. Bisa. Wah, berarti cocok juga nih buat orang yang punya musuh ya atau. Tapi itu agak bahaya sebenarnya. Kenapa bahaya? Karena nanti efeknya tuh jatuhnya jadi ke psikisnya. Gimana tuh? Kan nanti dia melatih kesadaran mimpinya. Jadi dia melatih untuk bisa lucid dream dengan tujuan itu. Dengan tujuan yang nggak bagus lah gitu ya? Dengan membalas dendam ke seseorang. Nah terus nanti
Tapi kan realitanya setiap kali bangun dia akan ketemu dengan orang itu lagi. Orang itu tetap ada. Ataupun misalnya nggak ketemu orang itu mungkin punya kehidupan yang lebih baik dari dia dan dia nggak bisa melakukan apapun gitu buat ngejatuhin orang itu. Nanti lama kelamaan mungkin di lucid dream dia bisa menjatuhkan orang itu, tapi di dunia nyata enggak. Nanti lama-lama dia capek sendiri, bisa jadi psikisnya lelah gitu. Udah kita selesain aja sekalian gitu. Jadi berdampaknya real. Bunuh diri ya. Iya karena ternyata dia sebenarnya kayak mau melampiaskannya di dunia bawah sadar, tapi pas dia bangun lagi kenyataan tetap alam begitu. Bawah sadarnya masih menyimpan itu gitu Kak. Iya bisa kena psikis sih, kena mental ya. Oke, terus ada pengalaman apa lagi nih Kak tentang lucid dream? Lucunya tuh setelah temen gue ngebahas soal lucid dream itu, jadi beberapa lama kemudian tuh dia kayak kita lagi nongkrong nih, terus dia cerita lagi, dia bilang gini katanya, masih inget kan lucid dream yang kemarin gue ceritain? Katanya iya kenapa? Iya gue tuh akhir-akhir ini gue praktekin loh dan beberapa kali itu berhasil, kata dia. Seru sih sebenarnya, kata dia. Jadi gue tuh bisa ngelihat diri gue sendiri, kata dia gitu, lagi tidur, kata dia. Terus gue juga sempet, jadi abis nggak lama setelah dia cerita lucid dream ini, teman gue tuh cerita lagi Kak. Nah jadi lagi nongkrong gitu biasa, terus dia cerita lagi katanya, tahu nggak yang lucid dream yang kemarin gue ceritain? Iya. Terus emang kenapa? Iya, gue kan akhir-akhir ini ngepraktekin itu ya, dia bilang. Terus iya beberapa berhasil sih. Gue sempet yang punya mimpi kayak gue bisa ngelihat badan gue lagi tidur gitu, terus gue jalan-jalan di dalam rumah gue, ngoprek segala macam. Terus gue juga sempat ketemu sama teman-teman gue yang lagi sama-sama lucid dream, dia bilang gitu. Mungkin dia punya komunitas atau gimana ya, gue nggak ngerti. Atau dia janjian gitu, malam ini lucid dream yuk gitu. Terus berhasil gitu. Sorry gue potong. Kan tadi lucid dream itu cuman ada di alam bawah sadar orang itu kan? Kok bisa ketemu orang sih? Nah makanya habis itu dia tuh ngomong. Kok bisa janjian sih? Nah habis itu dia tuh ngomong kayak gini Kak. Nah anehnya gue tuh kapok dari situ, kata dia gitu, karena gue tuh ketemu sama makhluk, dia bilang gitu. Cuman gue lupa ya detail ceritanya tuh dia nyeritain makhluknya tuh gimana atau apa aja yang dia lakuin di mimpi gitu. Pokoknya dia bilang dia kapok, hati-hati ya guys, kata dia. Soalnya lucid dream ini ternyata ada batas tipis antara lucid dream sama astral projection.